Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bolo? Senang sekali saya Ida Ami dapat kembali menemani Anda di program Lobby, Belajar Lebih Memahami. Lobby kali ini merupakan kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan hari ini kita akan membahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Tapi sebelumnya kita akan menyaksikan dulu cuplikan yang satu ini. Pemerintah Kota Surabaya menetapkan penerima manfaat permakanan sebanyak 18.818 jiwa. Bahkan untuk mempermudah monitoring program permakanan ini, Dinas Sosial Surabaya sudah meluncurkan aplikasi Permakanan Surabaya. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Ana Fajriyatin, menjelaskan bahwa program permakanan tahun ini tidak lagi berada di kelurahan, namun sudah ditangani oleh Dinas Sosial sebagai bantuan sosial. Karena merupakan bantuan sosial, maka peraturan dan perwalinya juga berbeda, serta penerimaannya juga harus masuk ke dalam warga miskin, baik yang lanjut usia, disabilitas, anak yatim, dan yatim piatu. Bolo, itu tadi cuplikan tentang tema lobby kita hari ini, yaitu program permakanan bagi warga Surabaya tahun 2023. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ibu Husnul Khotimah. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat, Bu? Mbak Ami. Semakin bersemangat. Terima kasih. Mbak Ami sehat? Oh, sehat. Awal 2023 ya kan? Konsepnya. Ibu, kita berbicara tentang tema lobby kita hari ini adalah program permakanan bagi warga Surabaya tahun 2023. Ini sebenarnya berapa anggaran permakanan, Bu, tahun 2023? Begini, Mbak Ami, pertama saya perlu sampaikan bahwa sebelumnya permakanan itu kan masuk program Dinas Sosial. Iya. Lalu kemudian dialihkan ke bagian pemerintahan dan Kesra, masuk program di sana dan masuk di program dana kelurahan. Lalu kemudian selanjutnya ada audit BPK yang kemudian program permakanan tersebut dialihkan lagi ke Dinas Sosial, namun bentuknya bantuan sosial. Karenanya ada perwali terbaru, Perwali 134 tahun 2022, di mana di situ dicantumkan, kalau dulu namanya perwali tentang MBR, kalau sekarang perwali tentang miskinan ya. Jadi di situ ada 11 indikator kemiskinan yang itu memang berdasarkan dari indikator kemiskinan dari BPS. Nah, kita ini mengadop 11 dari 14 komponen tersebut, yang itu kemudian memang kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat atau budaya masyarakat, budaya kita ya, budaya Surabaya gitu. Jadi kan nggak mungkin nih misalnya kalau indikatornya BPS itu rumahnya tidak keramik. Sekarang mana ada yang tidak keramik kan begitu. Iya. Kemudian syaratnya tanahnya tanah, iya, tanah gitu ya, lantainya tanah kayaknya. Tidak teraliri listrik. Lah sekarang mana ada yang gitu ya. Bahkan kemudian dia juga tidak teraliri dengan air bersih. Lah sekarang ini berbagai pendekatan program pelayanan ya. Tentu kemudian kita berharap intervensi program untuk warga tidak mampu itu bisa diakses secara merata. Oke, nah ini apakah juga yang untuk yang berhak menerima permakanan ini yang 11 indikator tadi, Bu? Ya, sementara begitu. Kenapa? Agar pertama begini, kita tidak tumpang tindih ya, kita tidak tumpang tindih dengan. Jangan sampai ada masyarakat yang memang seharusnya memang dia itu betul-betul tidak mampu, namun karena ketidaktahuan gitu ya, karena minim informasi sehingga dia menjadi terlewatkan kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mindset kita mindsetnya kita samakan dulu. Kenapa sih kemudian ada pendataan terbaru? Artinya peralihan dari program kemudian menjadi bansos itu akhirnya indikatornya adalah melakukan verifikasi ulang gitu kan. Verifikasi ulang itu adalah untuk memastikan bahwa mereka yang mendapatkan intervensi program itu memang betul-betul tidak mampu dan berada di bawah atau masuk di kategori miskin ekstrim. Sehingga ketepatan sasaran
intervensi program itu memang betul-betul bisa dirasakan bagi mereka yang masuk kategori miskin tadi. Oke. Sejauh ini sampai di mana Ibu? Alhamdulillah memang kita pun menyadari ya masih banyak kekurangan. Artinya begini, data itu kan sifatnya dinamis ya. Jadi bisa jadi pada masa pandemi kemarin dia dirumahkan gitu, otomatis kan secara tidak langsung dia bisa menjadi miskin misalnya, atau kemudian ada faktor lain gitu ya. Nah itulah kenapa kemudian pelibatan masyarakat, Pak RT, Pak RW, lurah, camat, kemudian para kader untuk memastikan betul-betul data itu ada ya sesuai, itu memang harus berkolaborasi. Artinya data itu tidak semua top down tapi juga bottom up. Nah maka kemudian penguatan program muskel ya, musyawarah kelurahan yang itu dihelat di setiap bulan itu harus betul-betul bisa dilaksanakan. Karena di situ ada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, dan kemudian juga ada tokoh masyarakat yang lain yang kemudian di rapat musyawarah kelurahan itu ada notulensi rapat yang itu akhirnya diketahui bersama. Keluar masuknya data itu ada di muskel itu, dan itu ada berita acaranya dan diketahui bersama. Bila perlu data-data mereka yang tidak mampu itu ditempelkan di balai RT atau balai RW. Berarti informasi terupdate sangat dibutuhkan sangat ya. Ini biasanya kira-kira berapa Bu? Sebulan itu selalu ada ya Bu? Melalui perwali yang baru itu kita berharap muskel itu dilaksanakan setiap tanggal 15 ya, setiap bulan ya? Gitu ya. Sehingga karena ini data ini sifatnya dinamis, maka memang ya bisa jadi dia keluar masuk gitu. Misalnya dia sebelumnya tidak mampu, mungkin karena sekarang mereka punya usaha atau bergerak di UMKM, kemudian mereka akhirnya mungkin usahanya pas laris manis di musim hujan, berbeda cerita pas musim kemarau, beda gitu. Bisa juga, apalagi musim penghujan. Maka bisnis di bidang usaha makanan juga begitu, terus betul. Apalagi juga ini mendekati bulan Ramadan, puasa, tentu kemudian geliat ekonomi terutama di bidang itu, bidang makanan, minuman itu menjadi meningkat omsetnya. Untuk data sendiri Bu, Surabaya ini apakah penerimaan ini berapa Bu jumlahnya atau ada kenaikan begitu? Kalau untuk penerima permakanan memang ada penurunan ya dari sebelumnya sekitar 30-an ya, jadi ada penurunan hingga 50%. Kalau sekarang posisinya sekitar 18.000 sekian. Tentu kemudian kami juga berharap dan mendorong pemerintah Kota Surabaya untuk membuat alur yang sederhana. Artinya begini, kalau kemudian data itu sudah dilakukan verbal, kan ada perbaikan data nih gitu ya, yang tadinya sekian jadi 18.000 gitu kan ya. Data itu nanti kemudian kalau misalnya di kelompok masyarakat menemukan ada warga yang betul-betul membutuhkan bantuan permakanan, maka itu bisa diusulkan kembali. Bagaimana cara mengusulkannya? Bisa melalui Pak RT, Pak RW, lurah, camat, kemudian nanti akan dilakukan survei ya untuk memastikan. Bisa juga ada masyarakat yang melakukannya itu melalui ini, apa namanya, berkirim surat resmi kepada pemerintah Kota Surabaya atau dinas sosial bahwa dia betul-betul tidak mampu dan membutuhkan bantuan. Nah, karena ini adalah alur tidak lagi program namun menjadi bansos, maka kemudian mekanismenya berbeda. Itu yang kemudian kita dorong agar alur itu menjadi sangat sederhana, jadi tidak lama gitu, jangan sampai masyarakat menunggu lama ya, karena ini permakanan tidak boleh terputus gitu ya, maksimal 1 kali 24 jam. Berarti birokrasinya dipotong gitu ya Bu? Ya bukan dipotong tapi disederhanakan. Apalagi sekarang era digital, gitu era digitalisasi itu kan bisa menuntut percepatan. Misalnya pas kepala dinas sosial atau Pak Wali posisinya di mana, dia bisa mengakses gadgetnya. Oh ini harus segera dilakukan verifikasi ini harus di-AC dan sebagainya. Yang penting adalah mari kita sama-sama memastikan bahwa penerima manfaat itu memang betul-betul dari masyarakat kategori tidak mampu. Sehingga kemudian tidak lagi ada warga Surabaya yang
terlewati, sehingga itu menjadi konsen kita sama. Bu Gusnul, ini untuk syarat penerima permakanan sendiri ini apakah dari waktu ke waktu ini juga bisa memungkinkan ada perubahan begitu ya? Yang jelas begini, secara umum kan BPS mengeluarkan nih indikator kemiskinan ada 14 ya. Iya. Yang kita mengambil hanya 11 dari 14 itu gitu ya. Nah itu saat ini menjadi dasar bagaimana kemudian masyarakat yang masuk kategori gamis atau keluarga miskin atau gagin itu memang dia sesuai dengan 11 indikator tadi gitu, sehingga kita berharap bahwa yang dilakukan atau kemudian survei-survei yang diharapkan itu memang ya begitu adanya gitu ya, tidak kemudian kalau sebelumnya kan tidak pandang bulu ya, artinya sepanjang dia lansia dan kemudian dia membutuhkan permakanan kita berikan. Nah sekarang ini lansia, miskin dan terlantar gitu ya. Bu Gusnul, untuk teknisnya sendiri seperti apa sih Bu program permakanan itu? Oke, kalau teknisnya memang tentu kemudian ada Pokmas ya, jadi masing-masing kelurahan itu membuat Pokmas. Di Pokmas itu ada ketuanya juga, melibatkan UMKM sekitar gitu ya, misalnya di RWA gitu ya, itu penerima manfaat permakanannya ada 20. Nah itu ada Pokmas yang kemudian di situ juga melibatkan UMKM setempat. Nah nanti penyedia permakanannya di situ. Nah karena begini ya, kita jangan sampai walaupun nilai permakanan per kota itu cukup murah, kami 11.000 gitu ya, 11.000. Nah kami kan tetap berharap bahwa di tahun-tahun mendatang ada kenaikan. Nah nilai itu jangan sampai tidak memenuhi kandungan gizi yang dibutuhkan gitu ya. Beda menu lansia, beda menu untuk disabilitas. Artinya kalau lansia itu mungkin kecenderungannya mungkin mohon maaf nasinya mungkin harus lebih lunak gitu ya. Terus sayur-sayurnya juga tidak mengandung rasa yang pekat ya, misalnya pedas atau apa, tidak, tetapi memang disesuaikan dengan kebutuhan pemenuhan gizi daripada lansia itu sendiri. Nah yang kemudian berbeda juga kalau itu untuk menu stunting misalnya ya kan, untuk anak stunting. Stunting ini lebih kepada pemenuhan protein hewani gitu kan, jadi sehingga ada pemenuhan gizi yang seimbang dan itu memang dibutuhkan untuk masyarakat. Lalu setelah disiapkan Pokmas, maka ada yang mengirim. Nah, yang mengirim itu Pemkot pun untuk memastikan dan hati-hati karena ini adalah anggaran negara, maka yang mengirim itu harus mengupload, misalnya si Fulan ini lansia, dia dapat permakanan hari ini dikirimkan menunya ini, yang diterima kemudian difoto dan diupload. Artinya bahwa anggaran yang kita kucurkan itu memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jangan sampai itu menjadi sia-sia. Misalnya ada warga lansia gitu ya yang kemudian dia selama ini dia penerima permakanan, lalu kemarin mungkin libur Imlek ya, dia berkunjung keluar kota, kemudian qadarullah dia meninggal di sana, keluarga tidak segera melaporkan, sehingga kemudian permakanan itu akan terus diterimakan. Nah pertanyaannya, siapa yang menerima dan yang memakannya? Kan ini kan tidak boleh, karena bagaimanapun ada anggaran negara yang digunakan untuk itu. Karenanya itu yang kemudian akhirnya menjadi temuan gitu ya. Masak tapi tidak diterimakan kepada yang tepat sasaran. Iya. Gitu. Kita lanjut lagi Bu setelah berikut ini ya. Boleh jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini Lobby akan kembali. Kita kembali di Lobby Bolo bersama dengan narasumber kita Ibu Kusnul Khotimah. Baik Ibu, lanjut tentang segmen yang tadi di awal ya, tentang teknis. Nah untuk teknisnya sendiri, untuk permakanan sendiri apakah diberikan setiap hari dan atau seperti apa Ibu? Jadi tadi itu kan tadi sudah saya sampaikan bahwa kita bentuk Pokmas dulu, kelompok masyarakat ya. Di situ kelompok itu adalah penyedia permakanan. Di dalamnya itu juga ada UMKM ya yang juga bergerak di situ, dan juga penyediaan permakanan. Nah
Kemudian beda lagi dengan mereka yang mengantarkan. Jadi setelah makanan itu dimasakkan ya, kemudian kan diletakkan di seperti kayak tempat makan begitu, dikirimkan ke masing-masing. Datanya sudah ada. Nah, data itulah yang kemudian saya sebut data dinamis. Kenapa? Karena kan kadang berubah, kadang bertambah, kadang berkurang sesuai dengan kondisinya. Nah, setelah itu diantarkan dan pengantar itu harus mengupload ke aplikasi yang telah disiapkan. Nah, di situ dia mengupload siapa yang nerima makan, gitu kan. Kemudian jam berapa dikirimkan, menunya apa. Jadi semua tahu bahwa ini adalah tepat sasaran. Sebenarnya berapa lama Ibu? Dalam artian seperti ini. Misalnya si fulan mendapatkan begitu ya jatah. Nah, ini berapa lama? Atau 6 bulan atau 1 tahun? Ada batasan? Sepanjang harapannya 1 tahun ya maksimal ya. Karena ini yang kemudian aturannya begini. Kalau bedanya program sama bansos. Kalau program itu sepanjang dia butuh boleh. Tapi kalau bansos ini ada batasan dan tidak boleh terus menerus. Ini yang kemudian jadi masalah. Artinya apa? Kita khawatir dalam 1 tahun si ibu yang lansia ini atau si fulan yang lansia ini faktanya dia belum bisa mentas misalnya. Dia masih membutuhkan nih bantuan pemerintah terus gitu. Itu yang kemudian mekanismenya kami masih harus memastikan ya, karena kalau bansos itu aturannya tidak boleh terus menerus dan maksimal ini kan 1 tahun. Tetapi bagaimana kalau dia itu memang betul-betul tidak butuh sampai lebih dari 1 tahun gitu ya. Tuh. Beda kalau program lebih mudah. Sepanjang kemudian anggaran tersedia, dia masuk data dan dia membutuhkan akan terus diberikan. Tapi kalau bansos itu memang harus aturannya memang sedikit berbeda dan itu aturannya adalah aturan yang mengacu di Permendagri 77 tahun 2022. Oke, Bu Husnul, untuk di kondisi di lapangan sendiri, apakah ada kendala seperti apa mungkin? Kendalanya yang pertama, karena kebetulan kami juga baru selesai jaring aspirasi ya. Pertama itu adalah laporan dari tokoh masyarakat. Jadi betul data itu memastikan ya, sifatnya memastikan apakah memang betul angka kemiskinan itu turun, tetapi juga jangan sampai turunnya itu mengabaikan masyarakat yang sebenarnya masuk tapi jadi tidak masuk gitu kan. Akibat misalnya ketika disurvei dia tidak di rumah. Ketika disurvei dia di situ hanya domisili misalnya. Artinya kita memahami bahwa hal-hal seperti ini yang juga memang harus difasilitasi, apalagi itu memang betul-betul tidak mampu. Karenanya updating data secara berkala di setiap bulan. Makanya tadi saya bilang muskil itu harus dilakukan secara intens ya, masif gitu, dan rutin ya, setiap tanggal 15 setiap bulan gitu. Itu tentu kemudian menjadi salah satu upaya bagaimana kita bersama-sama memastikan terkait data tersebut memang betul-betul sesuai dengan kondisi yang ada. Oke. Kita membahas tentang ini Bu, masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR nggih. Nah, ini fasilitas apa saja yang diterima dari pemerintah kota? Izin Mbak Ami, sekarang itu kita nggak ada lagi data MBR. Yang ada adalah data kemiskinan, data Kagin ya. Nah, apa saja? Nah, mereka yang masuk itu pertama memang mungkin kita tahu ya ada stikerisasi gitu ya. Itu sebenarnya di stiker itu ada barcode. Nah, itu di rumah-rumah? Di rumah-rumah. Nah, barcode atau QR itu yang kemudian ketika kita foto, dia tahu dia butuh apa. Tidak melulu dia butuh permakanan. Bisa jadi dia butuh untuk RSDK atau program bedah rumah. Bisa jadi dia butuh program pemberdayaan. Bisa jadi dia butuh program lainnya misalnya. Itu yang kemudian kita pastikan. Nah, kami pun sebenarnya dengan pelabelan yang stiker yang ditempel itu, kami pada sisi yang lain kami mendukung. Kenapa? Karena itu untuk memastikan ketepat sasaran. Kami yang menurut kami itu kurang pas adalah pelabelannya ada di stiker itu adalah namanya keluarga miskin. Komisi D pada saat itu ketika itu digagas itu Komisi D mengusulkan saya mengusulkan tidak usah pakai nama, jadi hanya QR gitu aja atau hanya barcode saja, sehingga ketika ada orang sakit yang hati Ibu itu kan dia tahu dia dapat apa gitu ya, tetapi qadarullah yang keluar itu gitu kan, artinya
teknis memang ada di OPD terkait, tetapi saat ini selain kemudian kami menerima masukan, catatan banyak dari masyarakat yang tadinya menerima, sekarang tidak, lain daripada itu juga kami juga ingin memastikan ketuntasan, artinya masyarakat yang rumahnya ditempel stiker tadi itu harus ada target dalam 1 tahun, gitu ya, sebagaimana disampaikan Pak Wali. Nah, sisi yang lain adalah jangan sampai ada masyarakat yang kelewat di kota besar kedua setelah Jakarta. Surabaya tentu menjadi kota yang begitu sangat unik ya, dan begitu indah ya, apalagi kemudian APBD kita memang luar biasa besar dibandingkan kabupaten kota yang lain. Itu artinya bahwa jangan sampai ada yang kelewat, gitu ya, masyarakat jangan sampai ada yang terlewat untuk tidak mendapatkan, apalagi mereka yang kategori masyarakat miskin ekstrim. Iya, kalau untuk data kemiskinan sendiri nih, apakah sudah sesuai untuk saat ini? Saya kira karena ini sifatnya dinamis ya, kalau ngomong sesuai belum lah ya, artinya faktanya adalah masih banyak masyarakat yang mengeluhkan, gitu ya. Pak RT, Pak RW juga masih banyak yang komplain, gitu ya. Kenapa ini saya usulkan kok tidak masuk, gitu. Padahal dia betul-betul membutuhkan. Atau memang masih banyak masyarakat itu yang kemudian berpindah, ya, berpindah rumah, namun tidak konfirmasi, sehingga ketika dilakukan survei dia tidak ada di tempat. Oke, kita akan lanjut sejenak, Ibu. Belum saat lagi Lobby akan kembali, tetaplah bersama kami. Kita kembali di Lobby dengan narasumber Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ibu Kusnul Khotimah. Ibu, kembali lagi. Tadi Ibu sudah menyampaikan begitu ya, di tiap rumah yang membutuhkan itu ada barcode. Jadi dia butuh bantuannya itu berupa apa? Tidak melulu tentang permakanan begitu ya. Termasuk juga bantuan pendidikan, kesehatan begitu ya, Bu ya. Apa saja sebenarnya, Bu, yang ada di barcode itu yang bisa, atau semuanya bisa, Bu? Jadi begini, di barcode itu stiker gitu ya, ditempelin itu ada barcode-nya gitu ya. Nah, ketika kemudian itu di scan gitu ya, di foto itu akan muncul gitu ya. Dia dapat intervensi apa? Semisal data itu ibu ini dapat bantuan BPNT, dapat bantuan PKH, karena kami Bu Mensos ini kan sebelumnya kan jadi wali kota Surabaya nih ya, jadi dia tahu bagaimana lebih paham Surabaya. Karenanya kami mendukung ketika kemudian kementerian itu menggagas ada korelasi atau persamaan data, baik itu data DTKS maupun data kemiskinan yang ada di kota Surabaya. Jadi kalau datanya sama, klik, maka bantuan itu dipastikan akan tepat sasaran. Bantuan-bantuan yang dimaksud itu bisa bentuk PKH, bisa bentuk BPNT misalnya, bisa juga bantuan-bantuan lain, baik yang diterima dari pusat maupun dari provinsi dan kabupaten kota. Artinya ketepatan tepat sasaran bantuan itu menjadi begitu sangat berarti ya. Artinya masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan itu memang kita tahu bahwa apakah kemudian masyarakat dalam kurun waktu tertentu pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD itu akhirnya tahu ya berapa kemudian anggaran yang dibutuhkan agar dia ini tuntas untuk bisa keluar dari kategori gamis. Iya, Bu Kusnul, apakah ini Bu ada kategori sendiri? Jadi istilahnya seperti gini, maksimal yang bisa diterima itu adalah sekian kategori atau bebas aja, Bu? Kalau memang benar-benar membutuhkan ya udah dikasih semua gitu. Tidak juga, karena begini, bisa jadi memang dia rumahnya sederhana ya, tidak bagus, juga tidak tapi dia tinggal sebatang kara. Artinya dia hanya membutuhkan bantuan permakanan atau kemudian bantuan permodalan ya, agar dia bisa tetap berdaya. Atau juga dia membutuhkan bantuan rumah ya misalnya, atau istilahnya mungkin kalau dulu namanya RSDK, tapi sekarang dandan omah gitu ya. Itu aja. Artinya sesuai dengan kebutuhan, dan tidak semua juga, karena kalau penerima bantuan dari pusat itu ada PKH, ada BPNT, itu PKH itu kan ada diesel ya, diesel itu ada klasterisasi. Misalnya
oh di rumah ini tinggal sendirian, oh di rumah ini ada anak yang masih sekolah atau ada apa, itu artinya yang kemudian juga harus dipastikan. Artinya kami pun bersama-sama berharap bahwa data yang telah ada itu telah tersaji saat ini ya, yang kemudian itu menjadi dasar. Memang betul-betul yang saat ini harus kita genjot terus ya dengan berbagai program agar dia bisa keluar dan bisa berdaya gitu, sehingga kami bisa mengukur dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam visi misi wali kota, di visi misi wali kota RPJM itu kan ada target nih gitu ya, berapa angka kemiskinan yang akan diturunkan. Bu, melenceng sebentar dari permakanan nih. Nah, tadi sudah menginformasikan tentang bantuan pendidikan, bantuan kesehatan. Untuk teknisnya sendiri, bantuan pendidikan ini berupa apa, Ibu? Bantuan pendidikan itu misalnya karena memang sekarang kalau pendidikan itu kan sistemnya zonasi nih. Iya. Zonasi itu kan sebaran sekolahnya juga belum merata ya. Misal dia masuk ke sekolah swasta, dia sudah tahu bahwa oh dia tidak mampu, maka kemudian tidak dibebankan biaya pendidikan lagi, gitu kan. Atau memang dia karena tidak mampu, maka dia bisa masuk dari jalur afirmasi. Hal-hal ini yang kemudian saya kira kita pun juga berhitung betul ya, berapa sih sebenarnya yang dibutuhkan, kan begitu. Berapa yang kemudian memang harus kita perkuat pada sisi mana. Oh ternyata pasca pandemi ini banyak nih masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan untuk pemulihan ekonomi, maka program berkaitan tentang pemberdayaan itu harus kita perkuat. Jadi kita akan terus kita terus monitor. Sebenarnya kita pun semuanya juga berharap, masyarakat pun juga berharap bahwa mereka yang tidak mampu itu pada bulan-bulan mendatang, pada tahun-tahun mendatang itu dia bisa segera pulih ya, baik ekonomi maupun intinya tidak menerima bantuan terus begitu ya, dan bisa bergantian gitu ya kan. Dan itu juga sebagai pelaporan Mbak Ami. Jadi begini, kalau misalnya kan kita ini kan pesan makanan nih gitu ya, ada pajaknya. Nah pajak itu kan dikumpulkan ke kas negara. Nah kemudian dibelanjakan lagi yang sifatnya itu untuk bantuan, misalnya untuk bantuan sosial, untuk bantuan sarana prasarana. Nah ini juga kalau tepat sasaran itu sebagai juga laporan kepada masyarakat bahwa pajak yang kamu bayarkan ini loh, jadinya ini kita kembalikan lagi dan itu diterima oleh masyarakat Surabaya memang betul-betul tidak mampu. Ini sebagai bentuk pelaporan. Bisa dibayangkan ketika kita membayar pajak, tetapi yang menerima itu adalah malah, mohon maaf, masyarakat yang kita lihat masih kategori mampu lah, misalnya anak-anak yang masih memberi beliau bulanan, misalnya anak-anak piatu dan sebagainya, itu kan harus dibedakan. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat ya. Betul. Istilahnya. Ini kalau untuk dari ini sendiri, kalau bantuan kesehatan apa beda sama BPJS? Kalau bantuan kesehatan karena Surabaya sudah UHC, maka semuanya bisa masuk sebagai penerima bantuan iuran gitu. Artinya termasuk mereka yang tidak mampu akan mendapatkan BPJS PBI gitu kan. BPJS PBI ini siapa yang bayarkan iurannya? Pemerintah gitu ya, sehingga mereka tidak perlu khawatir untuk mengakses layanan kesehatan. Oh oke. Bola semakin menarik perbincangan kita, tapi kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kita kembali di lobi, tepatnya di gedung DPRD Kota Surabaya. Boleh Ibu Bu Kusnul, terakhir nih soal kesejahteraan masyarakat termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan. Evaluasi dari DPRD Komisi D, bagaimana Bu evaluasinya? Apakah sudah terpenuhi begitu? Oke, yang pertama terkait pendidikan. Pendidikan Indonesia sesuai dengan Permendikbud 1 tahun 2022 untuk penerimaan peserta didik baru masih menganut sistem zonasi. Zonasi ini memang kalau kita tahu memang kita adopt ya dari pendidikan yang ada di Finlandia ya. Tetapi di sana itu dalam setiap distrik ya, kalau mungkin sekarang di kelurahan ya, kalau di sini itu sudah tahu dia angka yang lulus berapa, mereka butuh sekolah berapa. Jadi setiap kecamatan itu sudah ada sekolah SMK negeri, SMA negeri,
kemudian TK, SMP dan semuanya. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan sekolah swasta. Nah, Surabaya untuk terkait sebaran sekolah memang belum merata. Saya contohkan di Pabean Cantikan. Pabean Cantikan itu hanya ada satu sekolah SMP 7 dan itu letaknya di Jalan Taman Sadari dan itu sangat jauh dari mereka-mereka yang kemudian dekat dengan kantor Pelindo ya gitu ya. Adapun sekolah swasta itu pun juga hanya 2, sedangkan masyarakat yang tidak mampu itu tentu juga agak berat ya Bu agak ya. berat gitu ya. Tapi kalau zonasi jelas nggak masuk karena jaraknya rumah sama sekolah itu hampir 2-3 kilo gitu, walaupun sama-sama di satu kecamatan. Nah makanya kemudian masukan masyarakat itu banyak yang kemudian berharap pemerintah membangun sekolah negeri gitu ya, agar anak-anak itu bisa merasakan sekolah negeri gitu ya. Walaupun kemudian kita tahu bahwa mindset negeri dan swasta itu adalah sama, yang membedakan itu adalah anak-anak kita sendiri. Dan yang kedua terkait rumah sakit, alhamdulillah di Surabaya itu sudah ada sekitar 64 rumah sakit ya yang bekerja sama dengan BPJS. Namun kami rumah sakit di Surabaya itu ada rumah sakit milik pemerintah kota, ada rumah sakit milik pemerintah provinsi. Nah artinya bahwa itu tentu saja kemudian penerima masyarakat tidak mampu itu juga tersedia cukup banyak ya bednya itu ya kelas 3. Rumah sakit swasta pun mereka juga bekerja sama, hanya saja mungkin karena swasta itu dengan keterbatasan, maka kemudian untuk yang kelas 3-nya tidak terlalu banyak. Namun kita himbau bahwa rumah sakit yang ada di kota Surabaya memang harus bekerja sama dengan BPJS. Selain itu ketersediaan bed untuk kelas 3 itu mampu memenuhi, artinya tidak semua itu harus ditamu di rumah sakit milik pemerintah gitu ya, dengan kapasitas yang sangat terbatas. Tetapi juga di rumah sakit swasta yang itu tentunya bekerja sama dengan BPJS. Oke, Ibu terakhir mungkin Bu Kusnul bisa menyampaikan pesan untuk warga Surabaya. Oke, terima kasih untuk warga Surabaya terkait pendataan. Bila ada masyarakat yang belum masuk ya sebagai penerima manfaat bisa diusulkan kepada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat. Namun tetap akan dilakukan verifikasi. Yang kedua, jika ada pertanyaan, jika ada keluhan, jika ada hal-hal yang tidak diketahui, maka kelurahan itu bisa membantu, selain juga dengan hotline yang telah disiapkan. Dan semuanya kita lakukan dalam rangka mendekatkan layanan. Baik, Bu Kusnul Khotimah, terima kasih untuk waktu yang sudah disediakan untuk hadir di lobi kali ini. Kita akan ketemu di episode mendatang, Ibu. Kapan-kapan ya. Sehat selalu, sukses. Sukses selalu. Boleh itu tadi perbincangan kita di lobi dengan tema program permakanan bagi warga Surabaya tahun 2023. Bersama dengan narasumber Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ibu Kusnul Khotimah. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa kembali di lobi episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data itu kan sifatnya dinamis ya. Jadi bisa jadi pada masa pandemi kemarin dia dirumahkan gitu, otomatis kan secara tidak langsung dia bisa menjadi miskin misalnya, atau kemudian ada faktor lain gitu ya. Oke, berarti informasi terupdate sangat dibutuhkan ya. Ini biasanya kira-kira berapa Bu? Sebulan itu selalu ada ya Bu? Pergantian data.